Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urabin wa min ajamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana صلاحات شر ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدانا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة وأعلن أن الله ينظر قلوبنا وقالبنا والهدى والتقوى والعفاف وموجل دين الإسلام بالأمدان والانتهاء بجاه سيدنا ولدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى هضة الشيخ ومن عمر مدان وثم إلى هضة الشيخ والاستغال بعد الأمل ثم إلى هضة سياسر الفهدان وثم إلى هضرة كياجر المستخارين ثم إلى هضة يوسف جلال الاستخار وثم إلى هضة يرسان على الاستخار وثم إلى هضة مسكوش المشيان وأسرهم وفرهم أن الله تعالى يريد لجل في الجنة ويعيد علينا بسرار وأنوارهم وعلم ونفحاتهم وإمداد في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-alimu habibullah walau kana fasiqan wal jahilu aduwwullah walau kana 'abidan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita semuanya masih dikaruniai nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat baik secara zahir maupun batin, sehingga detik ini kita dapat bersilaturahmi kembali dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi, dengan harapan hadirnya kita di majelis ilmu senantiasa mendapatkan keberkahan dari daripada Allah Subhanahu wa taala, serta ketika kita pulang nanti senantiasa dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kalimat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tentang adab bangun tidur. Hal apa saja yang harus kita lakukan ketika bangun tidur? Ayo apa aja ketika bangun tidur yang harus kita lakukan? Apa? Alhamdulillah apa? Bisa makan atau bisa berak atau bisa apa? Hah? Hah? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Apa Yono? Wah, Mas Ana, kamu Mas Ana? Hah? Apa? Bersyukur. Apalagi coba apalagi? Seingatnya. Edi, apa Edi? Hah? Apa ini? Ini yang muda, ini yang tua, ono. Apa ini? Hah? Wudu. Apa wudu? Tarik ya. Baul. Hah? Apa? Bersyukur. Apa yang jelas? Terus? Saya nggak hadir. Berarti nggak hadir itu. Apa? Terus? Betul. Ya. Jadi 3 hal yang kita harus lakukan setelah bangun tidur apa Yono? Apa yang harus kita lakukan? 3 hal. Hah? Syukur. Apa? Iya. Kalau orang tidur, apa yang dibelenggu masih ada berapa, yang dibelenggu masih ada berapa?
Setan ketika kita tidur ya dibelenggu sama setan berapa belenggu? Jatuh 3. Cara menghindarinya bagaimana Cik Ani? Biar belenggu setan itu hilang. Sholat. Jadi ketika kita tidur kita dibelenggu sama setan. Bangun tidur, apa yang kita lakukan? Berzikir, mengingat kebesaran agung Allah, ya. Jangan mikirin dunia, hilangin sampah, ya. Jangan bangun tidur akhirnya langsung senang, jangan ya. Karena yang kan gitu kemarin kan, bangun tidur langsung senang, jangan senam 3 jari, senam 5 jari kan gitu ya. Jangan, semuanya dan kelewatan, ya. Itu baru bangun tidur apa kita lakukan? Zikir, ya. Baru wudu, baru kita sholat, ya. Itu ya. Jangan sampai enggak tuh. Karena kalau kita bangun tidur ingat sampah, jadi banyakin sampahnya sama Allah, ya. Bangun tidur ingat kebesaran keagungan Allah. Ya, terus apa yang kita lakukan? Banyak kami sholat subuh ya, zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Ya, hafal doa tidurnya, dihafal nggak doa tidurnya? Doa bangun tidur dihafal nggak ya? Enggak ya? Udah bisa kan sama Kiki? Minggu depan dihafalin ya. Ditanya satu-satu ya. Doa bangun tidur. Doa bangun tidur yang panjang, bukan yang pendek. Kan kita bukan anak TK lagi, bukan anak SD lagi. Benar kagak? Iya, harus ada perkembangan. Udah tua kan bobol namanya, kata siapa? Kapal Quran, kapal Quran, maka ada yang bobol, ada yang susah. Ya. Ya, tadi saya lagi Mbak Kiki kalau ada yang lupa. Ya, kita lanjutkan ya. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi darain amin. Wa an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum falyaqul." Apabila kamu sekalian di antara kamu sekalian bangun daripada bangun tidur, falyaqul, maka katakanlah. Nah, ada doanya lagi tuh. Kemarin kan doanya panjang. Alhamdulillahilladzi, ya kan, ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, asbahna wa asbahal mulku wal mulku lillahi wal udma wa sultan wal izzah wal qudratu lillahi rabbil alamin, asbahna ala fitratul islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman ma kana minal musyrikin, atau Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an tabriha fihi sawsu'an aw nahra ila muslim aw yuhjira ahadun ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Lebih panjang doanya ya. Nah, ini ada doa yang diajarkan Nabi pendek. Alhamdulillahilladzi, bermula segala puji, alladzi yang radda alayya, telah mengembalikan kepadaku ruhi, akan ruhku. Ya, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, bermula segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku akan ruhku. Jadi ayo bangun tidur baca tuh, ya, ruhnya kita itu dikembalikan sama Allah. Walaupun sejatinya ruh banyak, kata Darul Jasmani rohani. Jadi ada kajian tentang ruh.
Dan sampai-sampai kan kita lagi tidur maka gak sadar kan. Ayo tidur sadar enggak? Enggak kan? Ngorok aja gak sadar, gerak aja gak sadar. Mungkin kalau yang lain bangun pasti sadar. Ya kan? Yang lain bangun sadar enggak? Anggota badan yang lain bangun sadar enggak? Ketika kita tidur, yang bikin sadar apa? Ketika kita tidur nih, yang bikin sadar apa? Iya, mau buang air ke kecil, ya, bangun nggak itu? Ya, ya. Nah, itu doanya. Ya. Kemudian wa'afani fi jasadi, dan yang mensehatkan aku fi jasadi, pada jasadku. Jadi Allah mengembalikan ruh kita dan Allah mensehatkan badan kita di dalam jasad kita. Kita bersyukur, memuji Allah. Wa atina li bidzikrihi, dan mengizinkan aku bidzikrihi, dengan mengingatnya. Jadi kalau bangun di rumah kudu banyak zikir ya. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikrihi. Coba ya, kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Satu-satu. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Itu satu. Wa afani fi jasadi. Ayo. Wa afani fi jasadi. Sekali lagi. Wa afani fi jasadi. Lagi. Wa afani fi jasadi. Sekali lagi. Wa afani fi jasadi. Dari alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Terus wa adina li bidzikrihi. Ayo. Wa adina li bidzikrihi. Lagi. Wa adina li bidzikrihi. Wa adina li bidzikrihi. Ya, coba baca bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adinani bidzikrihi. Apa itu doanya? Ayo apa ayo? Insyaallah. Coba dites. Baca. Baca coba. Seapanya, semaksudnya. Radda alayya ruhi. Terus wa'afani fi jasadi. Terus wa'adina li bidzikrihi. Coba bareng-bareng sekali lagi ya. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi
afani fi jasadi wa adinani bi dzikrihi. Baca doa bangun tidur, gampang kan? Yang itu aja dites deh, ya, jangan yang kemarin itu panjang, ya. Jadi kita kudu ngagungin Allah yang telah kembaliin roh kita, nasehatin badan kita, jasad kita, dan Allah mengizinkan kita untuk berzikir. Bayangin ketika bangun tidur, ayo kata ayo bangun tidur senang tuh. Tangannya bisa sampai naik lagi, coba. Berarti kita kudu berzikir, mengucapin alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, ya. Allah telah kembaliin ruh jasad, ruh kita, ya, telah kembaliin ruh kita, dan Allah mensehatkan badan kita, dan Allah mengizinin kita berzikir. Nah, kemudian wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yantabihu min nawmihi fayaqulu alhamdulillahilladzi khalaqan nawma wal yaqadha alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiyan asyhadu anna allaha yuhyi mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi. Ma min rajulin, tidaklah seseorang yang tabihu itu terbangun min naumihi daripada tidurnya, fayaqulu maka ia berkata alhamdulillahilladzi bermula segala puji khalaqan nauma yang telah menciptakan tidur wal yaqadhah dan terjaga. Jadi Allah nyiptain tidur. Tidur itu ciptaan siapa? Allah. Makhluk bukan? Makhluk. Wal yaqadhah dan terjaga. Jadi kita baca tuh alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadhah dan terjaga, ataupun doa alhamdulillahilladzi ba'atsani bermula segala puji yang ba'atsani mengembalikan diriku saliman dalam keadaan selamat sawiyan lagi sempurna. Coba bayangin kalau lagi tidur ada tsunami, selamat kan kita? Enggak. Makanya bencana itu datangnya ketika subuh maupun menjelang sore. Sore kita di dalam tidur kalau tidak lelah sekali. Aceh sore menjelang asar jangan tidur. Jadi kita bersyukur sama Allah. Makanya hidup aku eling Gusti Allah. Apalagi asyhadu aku bersaksi annallaha bahwasanya Allah yuhyil mauta yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan bagi dialah ala kulli atas segala sesuatu qadir yang maha kuasa. Illa kecuali kalau Allah Ta'ala berkata Allah sadaqa abdi telah membenarkan hambaku. Jadi ini sebuah ikrar juga antara diri kita kepada Allah. Allah yang nyiptain tidur, Allah yang nyiptain terjaga kita, Allah yang menyelamatkan kita dan menyempurnakan kita, dan Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Ini ikrar juga diri kita kepada Allah. Karena kita ini semua itu dari Allah kembali kepada Allah. Makanya Marapi Umudianya belajar adab dikit demi sedikit kepada Allah, bukan hanya kepada makhluk saja. Bahkan Siti Aisyah dari Wa'an Aisyah daripada Siti Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda idza staiqadha kana Rasulullah idza staiqadha minal laili, ketika itu Rasulullah bangun tidur apa yang dibaca la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Allah.
Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Allahumma, bermula Engkau ya Allah. Astaghfiruka li dzambi, aku meminta ampun atas dosa-dosaku. Wa as'aluka rahmataka, dan aku meminta rahmataka akan rahmatmu. Allahumma zidni ilman, dan aku meminta ya Rabb, tambahkanlah ilmuku. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, janganlah engkau goyahkan hatiku ba'da idh hadaitani, setelah engkau memberi petunjuk kepadaku. Wahabli, dan anugerahkan kepadaku min laduka, dari sisimu, rahmatan akan rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau, antal wahhab, maha memberi. Nah, ini ada di kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Jadi banyak tuh doa-doa bangun tidur. Dulu kita praktekin. Kita udah tua, udah umur 40, 30 sampai mau 60. Jadi doanya jangan alhamdulillahilladzi ayyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu mah doa anak anak TK, anak SD. Kita harus tingkat doanya. Nah, sekarang fi adabil lubsi, tentang adab cara berpakaian. Pakaian ya. Fa idza labista, maka apabila engkau berpakaian, tiyabaka, akan pakaianmu, fatwihi, maka niatkanlah olehmu ay al-lubsi, dengan berpakaian, imtithalul awamirillah, akan memenuhi perintah Allah. Jadi hal yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita memakai pakaian yang kita pakai saat ini, ataupun ketika bangun tidur, niat itu ada niatnya. Apa niatnya? Untuk melakukan perintah Allah. Apa perintah Allah? Ayat al-waridi fi sitil auratika, yaitu menutup aurat. Jadi kalau perempuan lagi ayana kalau tidur pakai baju enggak? Pakai baju enggak ayana? Pakai ya. Nah, pakai ya. Mandi enggak ntar? Habis itu mandi enggak? Mandi biasa ya. Ya. Nah, udah gitu pakai baju enggak? Pakai baju enggak? Habis mandi pakai baju enggak? Pakai. Nah, selama kita pakai baju ada niat untuk apa? Ada niatan nggak pakai baju melakukan akan perintah Allah? Tidak ada. Pakai aja. Benar nggak? Nah, jadi ada berpakaian kita diajarkan nih ketika kita pakai baju. Ya Allah, saya niat pakai baju yang pertama untuk melakukan akan perintah engkau apa? Menutup aurat. Sehingga niat pakai baju aja nih, pakai baju aja mendapatkan sebuah pahala. Jadi nyari ibadah, nyari pahala nggak usah banyak, nggak usah susah. Pakai baju aja nih, ayo ya, niatin pakai baju ya kan. Karena Allah, ya Allah, mau melakukan akan perintah engkau ya Rabb, menutup aurat, dapat pahala. Coba enak kagak Islam? Enak. Bagi bini yang pakai ingat aja nih. Iya, ingat bayi gede. Ingat di Lampung apa Pak Haji siapa itu, bos proyek ya. Bininya tiga. Cerita tentang pakaian begini, Pak Haji, kalau itu Pak Haji pakai pakaian, buka pakaian siapa Pak Haji? Aneh pakai pakaian bini aneh 3 orang. Masya Allah Pak Haji, Pak Haji, benar. Orang udah tua, bininya 3, masih ABG. Gajinya 1 juta sebulan. Iya, kalau ya bisa 1 juta sebulan aja. Kasih buta 5 juta aja udah aman. Ini udah bawa haji yang kanan bini aneh, yang pakai yang atas bini aneh yang pertama.
yang kaki kanan binanya yang kedua, yang kaki kiri binanya yang ketiga. Masya Allah. Tapi pintar ngajinya, jago presentasinya. Ada niatin katanya dia kan lagi project di Lampung, niatin kanan untuk aura, dapat pahala aneh. Apalagi memakai bini aneh, dapat surga bini aneh. Lah selama ini kita bini kita makin kagak? Nah, udah yang ada dilepasin doang, dipakein ya. Ini biar berpahala, susah amat. Jangan lagi ini doang, lagi kayak anak lagi sakit doang dipakein. Lagi saya juga dipakein, ya, iya, susah, iya. Jangan lupa emasnya 2 tahun, iya, itu katanya dia. Nah, jadi niat tuh kita niat berpakaian. Ada yang pertama niatin karena Allah untuk melakukan perintah Allah. Wahdar dan waspadalah ayyakuna qasduka, hendaknya maksud kamu min lubsi libasika, daripada berpakaian-pakaianmu marmura'atal khalqi, yaitu kepada makhluk atau beria-ria. Nah, kita dilarang, maksudnya dilarang ketika waspadalah, ketika kamu berpakaian hendaknya jangan punya maksud untuk senantiasa beria-ria dipandang sama orang. Enggak? Gua beli baju baru 500.000, boleh kagak? Sarung baru 1 juta, pengen dilihat orang. Nah, itu sama aja ria. Fatah khasara ay fatulika, maka celakalah hal yang demikian itu. Jadi kita diadapin, diingetin sama Imam Ghazali, kalau pakaian boleh pakaian bagus, yang rapi, boleh semahal apapun juga enggak apa-apa, tapi jangan ada niatan untuk dipandang sama orang, ya enggak. Wis gua nih jam gua mahal, bagi cincin gua. Jangan kalau terparis, jangan ya. Jangan ngeri ya, harusnya nanti bahwa tugas meremehkan manusia, jangan ya. Jadi pakai baju ya baju biasa aja. Boleh pakai baju yang mahal, tapi jangan ada niatan ria. Apalagi kadang-kadang anak santri atau ustadz lah, ya enggak. Baru punya BHS aja pengen lihat pakai BHS sama orang. Benar. Gue punya BHS baru. Walaupun BHS harga 3,5, 500.000. Iya, karena memang mahal. Jadi pengen lihat orang BHS. Udah ria. Nah, kita makanya kalau orang udah belajar tasawuf, dunia ini Pak ya sekedar saja sebagai perhiasan saja. Jadi tidak ada unsur untuk menampakkan diri, dilihat bangga. Kayak ayo tuh biasa aja tasawuf, simbolnya tasawuf kayak ayo tuh. Baju kemarin, sarung kemarin ya. Udah berapa hari seminggu? Ya, biasa aja. Jadi jangan terlalu menor gitu dilihat orang. Apalagi sekarang dai kondang, benar nggak? Dilihat orang berbeda. Udah beges lah pokoknya. Pakai baju kincong. Itu udah kalau ada dalam hati unsur pengen lihat orang, itu udah namanya dari ria. Udah celaka. Berarti kan 2 tuh. Yang pertama niat pakaian ini bisa dapat pahala, benar enggak? Yang kedua dari pakaian ini juga kita bisa dapat dosa. Tuh. Makanya kalau saya di pondok, kiai pondok nggak pernah pakai sorban, pakai jubah, jarang. Malu Pak. Ingetin Pak Kiai. Pak Kiai jarang pakai sorban ini. Malu ya. Malu kenapa? Ilmunya belum luas. Pak udah kiai, apalagi saya santrinya. Makanya saya pakai sorban sepantasnya aja. Bener nggak? Mau buat mantesin aja. Kalau lagi khotib Jumat gitu. Biar apa? Biar diciriin. Nih ceramahnya. Ini khotibnya gitu kan. Nanti di sini ada diterangin nih. Diterangin di Barakumilia.
Tapi kalau kita yang nggak punya ilmu, pengen bergaya kayak ulama dan melebihi daripada kapasitas ulama, ya jangan juga. Itu juga tidak boleh ya. Jadi biasa-biasa saja. Tuh, berarti dua tuh ya. Dengan pakaian kita bisa mendapatkan pahala, dengan pakaian kita bisa dapat dosa. Berarti jangan sampai kita berpakaian pengen dilihat sama orang, dipuji-puji sama orang atau ria, ya jangan. Amma law qasadta bilibsi siyabi wan na'ri wa nahwi dhalika ayyakuna laka ta'dhiman 'inda an-nas. Adapun kalau engkau bermaksud dengan pakaian dan sendal kamu, wa nahwi dzalika, dan contoh daripada demikian itu, ayyakuna laka, anaknya bagi kamu, laka bagi kamu, ta'dhiman 'indan nasi, kemuliaan bagi manusia, au muhabbatun 'indal masyayikh, atau cinta daripada masyayikh wal a'immah, dan pada imam-imam, litatabakkana, untuk memungkinkan min ta'dibi, menguatkan madhabi ahli haqqi wa nasril ilmi wa hadin nasi ala ibadah. Jadi kalau kita punya maksud nih, nah di sini boleh sebagian di sini terangin. Kalau kita punya maksud berpakaian dan sendal untuk senantiasa mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia, atau cinta di hadapan guru-guru atau imam, dengan dengan alasan untuk menguatkan daripada ahlil haqqi wa nashril ilmi wa hadhin nasi ala ibadah, untuk senantiasa menguatkan akan ahli-ahli hak, siapa para alimil ulama, wa nashril ilmi, untuk senantiasa menyebarkan akan ilmu, wa hadhin nasi, dan mengajak manusia ala ibadah, kepada ibadah. Ya, itu boleh. Misalkan Ayo Muni atau AA Ahmad dari rumah pakai jubah, benar nggak? Pakai sorban, pakai peci haji. Niatannya bukan berbangga-banggaan untuk dipandang orang sebagai ulama, akan tetapi menyerupai akan ulama. Nah, dan untuk mendapatkan rasa cinta daripada guru-gurunya dan para imam. Tujuan Ahmad pakai pakaian seperti ulama untuk menguatkan daripada para alimil ulama dan menyebarkan ilmu, dan juga mengajak manusia kepada ibadah, itu baru boleh. Ya. Jadi ketika ngajak, kan ada tuh zaman tabligh ya. Ada ke jamaah tabligh? Pakaiannya pakai gimana? Jubah, pakai udang-udang. Benar kagak? Apakah mereka ulama? Bukan. Tapi tujuannya apa? Mengajak atau dakwah. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi kalau kamu hujan nanti Jumat depan pakai jubah, pakai udang, ya kan, dakwah kemana-mana, ya ngajak, itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Di sini jelas kan. Tapi jangan la lisyarafa nafsika min haitsuhi, bukan senantiasa untuk memuliakan akan dirimu. Itu maksudnya begitu. Oh, gua pakai sorban, gua pakai jubah, gua pengen dimuliain loh. Enggak begitu juga. Maksudnya begitu ya. Jadi Ahmad udah begini, pakaiannya ala Islami, ya kan pengen dimuliain orang, ya jangan. Ya, enggak boleh. Karena kemuliaan itu hanya milik Allah. Ya. Jadi gitu ya. Nah, wala lidunya tanaluha la sara dzalika amrul khairan, dan tidak, niatannya bukan untuk memperoleh dunia. La sara dzalika amrul khairan, untuk maka jadilah diberi itu segala sesuatu yang baik.
Jadi AA pakai sorban, pakai jubah, ya kan, untuk senantiasa menarik orang agar tertarik kepada AA, ya kan, sehingga orang-orang sekitar tertarik, ya kan, ngikut sama AA. Nah, ketika jamaahnya banyak, pengikutnya banyak, akhirnya cari bagaimana caranya untuk menghasilkan duit dunia. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi walaupun kita pakai pakaian rapi ala Islami, tujuannya jangan niatan untuk mencari kemuliaan. Yang kedua, jangan mencari dunia, ya. Ingat tuh. Ya, jadi biasa aja. Boleh pakai pakaian ala Islami seperti para alim ulama pakai rida atau sorban, pakai imamah, boleh. Tapi tujuannya, niatannya jangan mengharapkan kemuliaan dari orang. Wala lidunya tanalua, dan jangan engkau senantiasa mencari dunia karena pakaian kita. Itu ya. Kan banyak ya kan yang sekarang pakaian-pakaian segala macam pengen akuin, pengen muliain, padahal mah tong kosong nyaring bunyinya. Itu auzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai seperti itu. Wasara fi hukmil a'malil akhirah, dan jadilah fi hukmi a'malil akhirah, pada hukum amal akhirat. Jadi perilaku Ahmad dan Ayono pakai pakaian yang muslim seperti para wali itu menunjukkan amalan akhirat, ya, bukan orang so islami. Bener gak? Kan ada orang baru pakaian yang jubah, gamis, so Islam lu, ya enggak, so Islami banget lu, padahal itu adalah amalan akhirat secara zahirnya. Jadi jangan hanya secara zahir kita memakai amalan akhirat, tapi zahir maupun batin juga kita harus memakai amalan akhirat. Lianna hadhihi niyatu mahmudatun la yadkhulu syai'un minha fi babiriya. Karena niat ini adalah niat yang terpuji. Jadi ketika AA Ahmad dan AA Yono ya pakai pakaian yang Islami, pakai sarung mulu ya kan, pakai koko, peci, nggak pernah lepas lah ala santri. Nah, itu merupakan niyatun mahmudah, niat yang terpuji, yang bagus. Kenapa? Karena lantaran amalan akhirat. Ingat aja Kiai Zarqoni almarhum, pendiri Al-Khairiyah. Beliau ketika ditilang sama Pak polisi, pakai motor, ditilang sama Pak polisi. Berhenti Pak, Bapak nggak pakai helm. Pangkat kamu lebih mahal daripada peci saya. Sekarang kamu mau tilang saja. Digituin polisi langsung kabur. Berarti orang yang pakai pakaian Islami selamat tidak? Selamat. Tanya Mas Anak, lagi ditilang saya pakai peci. Wis udah damai. Jadi kemana-mana kalau pakai peci insya Allah selamat. Ada remnya. Bener gak? Coba lagi senam, ayo lagi senam nih, bajar pagi-pagi senam, ayo pakai peci saya, peci yang hitam. Ngeliatin orang senam malu kagak? Malu. Itu. Jadi pakaian Islam yang kita pakai ini ada amalan yang terpuji dan ada sebuah remnya, sehingga kita bisa terkontrol untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuh. Coba pakai peci, nonton konser dangdutan, stripis, masya Allah. Enggak pantas ketis, ya kan? Pecinya dikantongin, ya kan? Kayak dari masukin kantong cerot. Coba kalau peci hitam mah susah, ya nggak? Enggak pakai peci hitam mau kemana-mana. Kalau nggak ada ya pakai peci putih juga nggak apa-apa. Yang penting simbol daripada Islam. Jadi niatul mahmudah itu mencegah diri kita daripada hal-hal yang tercela. Jadi coba makanya nanti kalau ayo keluar pakai sarung, pakai koko, ya nggak?
peci, masya Allah. Itu niatannya bukan niatan karena pengen pamer-pamer soleh, bukan ya. Ustaz soleh kan ada di sana ya kan, di Robokor ya, apa daerah Seberang ya, bukan Ustaz soleh, bukan. Tapi kita niatannya untuk apa? Mendapatkan pahala dan niatan mendapatkan apa? Mahmudah, mendapatkan terpuji. La yadkhulu syai'un minha fi babir riya. Ingat, itu tidak termasuk daripada kategori riya ya. Jadi ayono pakai pakaian Nabi ala Islami itu bukan termasuk kategori riya. Idil maqsudi min dzalika amrul akhirati bil haqiqah. Kalau ayono niatannya untuk senantiasa melakukan amalan-amalan akhirat. Bunda pakai Islami nggak bakal digodain sama cowok, bener. Nggak bakal ya kan, pakai pakaian Islami. Tapi Islami jangan bikin baper juga lah, baper banget nanti orang kadang-kadang gitu ya, cengin ya kan. Biasa-biasa aja lah, yang penting tertutup rapi ya. Ayo mulai besok lah ya, pakai yang Islami ya enggak, pakai sarung ya enggak. Kalau kita mau pergi ya kan, kalau nggak sempat ya pakai celana yang rapi gitu. Ya. Nah, waqala ba'duhum, dan sebagian ulama berpendapat wa yambagi, dan sepantasnya ayakunal ulama, hendaknya para ulama itu ada ulama otolabul ilmi, dan para menuntut ilmu di zamanina, pada zamannya kami, hada asana thiyaban wa 'azama imamatan. Jadi dulu para alim ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu itu pakaiannya bagus dan imamahnya itu gede-gede. Wa ausa'a akmaban, dan lengannya itu apa? Bajunya itu lebar-lebar. Minal juhalan, daripada kebodohan. Makanya kalau anak-anak santri mah setiap hari nggak lepas dari koko, baju, itu dibiasakan, benar kan? Dan jubah, mengikuti kiainya. Kalau kiainya pakai jubah pasti pada pakai jubah. Kayak Al-Bahjah, pesantrennya Bu Yahya, demen aneh ngeliatinya. Sama pesantren Ma'adu Zain di Bogor, mukanya kinclong, kayak kinclong banget, lihatnya auranya luar biasa, adem gitu lihatnya. Setiap hari pakai jubah gitu kan, pakai sorban, dilihatnya adem. Jadi orang-orang dulu di tangannya gede-gede. Ya, orang-orang dulu tuh tangannya lebar, bajunya itu lebar, sorbannya juga gede-gede orang-orang dulu mah. Nah, kita mengikuti ulama tersebut itu boleh ya, karena kita mengikuti daripada guru. Nah, nggak apa-apa itu. Dan itu membedakan antara orang yang pintar agama dan tidak pintar agama. Walaupun kita pakai pakaian Islami secara tidak langsung, ketika kita pakai pakaian Islami secara tidak langsung kita paham agama tidak? Paham agama tidak? Paham ya. Ya kan? Secara tidak langsung ketika kita pakaian Islami itu menandakan kita paham akan agama. Walau qalilan, walaupun dikit. Ayakuna ilman qawiyan aziman, dan hendaknya untuk senantiasa mengagungkan akan ilmu. Jadi boleh tuh ya, boleh juga kita pakai pakaian seperti ulama dengan bermaksud apa? Mengamalkan amalan akan akhirat. Dengan maksud itu ya, dan tidak bermaksud untuk mendapatkan kemuliaan daripada orang lain, dan tidak bermaksud untuk mendapatkan dunia, ya. Nah, qala Abu Hanifah li ashabihi, dan telah berkata Abu Hanifah kepada sahabatnya, adimu amaimakum, besarkanlah sorban-sorban kamu, wa wasi'u akmamakum, dan luaskanlah lengan-lengan baju kamu,
li alla yastaqifun nasa bi ilmi wa ahli, supaya senantiasa tidak menyepelekan manusia akan ilmu dan ahli ilmu. Jadi kita, kata Abu Hanifah, kita diperintahkan untuk senantiasa memakai pakaian secara islami agar ilmu agama itu tidak direndahkan oleh manusia. Bahkan para alim ulama juga tidak direndahkan. Itu maksudnya. Jadi ayo mulai minggu depan pakai pakaian yang islami ya, dan pakai lebih lagi nanti ya, ataupun pakai celana training lagi dagang, udah pakai sarung, enak kan? Iya, katanya Pak Haji, Pak Haji bilang kok Pak Haji, ya kan gitu. Bu Hajinya kemana? Bu Hajinya lagi belanja, kan enak gitu kan? Oh iya, walaupun itu belum haji gitu kan, Bu Hajinya mana? Lagi belanja apa? Cendol, kan gitu. Ada alhamdulillah tuh kita dipanggil Pak Haji. Dari pakaian Islam aja orang panggilnya Pak Haji, walaupun kita belum haji. Itu menjadi sebuah doa. Ada senang, ada bahan lewat, astagfirullahaladzim, kan gak enak tuh karena pakai pakaian Islami. Coba kalau pakai topi, pakai baju biasa, masya Allah, terus malah kagak berhenti tuh. Nah, ya kan, betul kan? Nah, ada doa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad, ya, agar ketika kita memakai pakaian. An Sa'id bin Malik bin Sanan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza labisa sawban qamisan aw ridaan aw imamah. Rasulullah ketika memakai pakaian, baju, rida dan imamah, apa yang dibaca oleh Rasulullah? Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa ahlu. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau daripada kebaikan ini dan kebaikan daripada apa-apa baginya. Jadi ketika kita memakai pakaian, kita meminta kepada Allah, meminta kebaikan daripada apa yang kita pakai. Jadi baju ini ada kebaikannya. Peci ada kebaikannya enggak? Ada. Oh, ayo no, kalau pakai peci lagi senang, ngeliatin enggak? Yang senang. Enggak kan? Ngeliatin enggak? Ayo no, kalau pakai peci nih, pakai peci. Ayo no, pakai peci itu siapa senang? Ngeliatin enggak yang senang pakai peci? Mundur. Berarti doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa ahlu. Ya Rabb, aku meminta kepada Engkau daripada kebaikannya dan kebaikan apa-apa daripada padanya. Berarti ada kebaikan nggak yang kita pakai? Ada. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Dan aku berlindung ya Rabb kepada Engkau daripada kejelekan dan kejelekan daripada padanya. Nah, pakaian juga ada kejelekan tidak? Pakaiannya yang kita baca nih, pakaian kita pakai ada kejelekannya juga, ada tidak? Ada nggak? Apa kejelekannya? Nih ya, misalkan nih bunda nih pakai pakaian Islami, ada kejelekannya nggak dari pakaian Islami itu? Ayo, saya mau tanya nih. Yang laki, ketika kalian memakai pakaian Islami ada kejelekannya atau tidak? Satu-satu ya. Tidak koyok kan satu-satu. Dari kamu sejak apa? Enggak. Tapi Rasulullah doa seperti itu. Enggak, oke. Yogi ada enggak? Ada. Kalau enggak, apa alasannya? Kalau enggak dari kamu jangan, kalau enggak apa alasannya? Ya kan Rasulullah berdoa, ya Rabb, aku berlindung kepada Engkau daripada keburukan daripada yang aku pakai. Berarti pakaian ini ada sisi baik dan ada sisi buruk. Nah, orang berpakaian secara Islami itu ada baiknya atau ada buruknya?
ada baiknya. Nah, pertanyaannya adalah ketika pakaian Islami kita pakai ini ada buruknya atau tidak? Nggak ada. Alasannya apa? Bisa mengerem. Itu baiknya. Buruknya ada tidak? Masih ganti ya. Buruknya gitu. Yogi apa Yogi? Hah? Saat tempat gimana nih? Ke diskotik pakai jubah gitu ya? Marzi sama Pak Cici nggak bisa keren nih. Aneh nih apa ini? Hah? Cocokannya? Cocoknya gimana sih nih? Kan baju, oh berarti ini dong jeleknya nggak sesuai dengan badan kita gitu maksudnya. Oh, berarti sesuai tempatnya ya. Mas Ara apa Mas Ara? Gaya-gayaan doang. Hadirin apa hadirin? Hah? Pakaian Islami itu bisa menimbulkan keburukan atau tidak? Hah? Ada keburukannya apa? Berarti pakainya ketat gitu. Berarti belum Islami itu Pak ya. Edi. Kerudung lebar gitu, bawahnya ini ya, nekuk gitu ya. Berarti belum Islami itu mah. Belum. Edi apa Edi? Ini yang jago nih, ini Islami Pak. Hah? Ada idam, masih muda idam. Apa ini? Hah? Iya, apa keburukan ketika kita pakai pakaian Islam? Apa keburukannya? Hah? Kan Rasulullah berdoa tuh. Baul apa? Niatnya bang untuk ria. Tuh niatannya kan tadi dibahas tuh. Ketika kita pakai pakaian Islami, niatannya ria itu menjadi sebuah jelek, menjadi keburukan, apalagi pengen dimuliakan sama orang lain. Tuh, paham ya? Nah, jadi kalau kita lagi belajar di kamar mandi kan kelihatan tuh Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau di kamar mandi kan ada kamar mandi tuh setan kan suka lihat tuh kita tuh apa doanya Bismillahirrahmanirrahim ya, baca doanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi di kamar mandi tuh ayo setannya jadi kabur bakal lihat ayo yang setan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, kata Imam Syafi'i, kita diingatkan sama Imam Syafi'i, ketika pakaianlah yang rapi, yang bagus. Jadi pakaian itu menunjukkan harkat martabat diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa dilihat sama orang lain kita ini susah, kita ini kaya, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita susah, tidak punya apapun, pakaianlah yang rapi. Jangan pernah menampakkan kesusahan kehidupan kita. Begitu juga ketika senang, biasa saja. Sehingga ketika senang pakaian kita bagus, ketika susah kita pakaian biasa aja. Susah maupun senang biasa aja.
Jadi jangan sampai kita ini dilihat sama manusia, terutama makhluknya Allah, kita dilihat orang yang susah. Makanya Imam Syafi'i mengingatkan kepada diri kita, pakai pakaian yang rapi, ya, yang bagus, ya, sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan ketika kita dilihat orang itu menganggap kita biasa-biasa saja dalam keadaan berkecukupan. Nah, dari sini ada yang bertanya, betul. Ya. Kayak gitu dicapnya teroris. Iya, betul. Karena sih kita menyikapi gitu hal-hal semacam itu gitu. Padahal kalau misalnya emang nggak melakukan pengajian kalau kita dalam ini kan udah lah mungkin nggak dicap, tapi kalau kita dalam 1-2 orang itu berkumpul berpakaian seperti itu kan bikin kita dicap, wah ini aliran apa nih, wah ini apa nih gitu. Jadi bikin sujon bikin orang gitu, bikin orang, apalagi sekarang kan dikit-dikit teroris gitu yang berbawa agama itu. Gimana gitu? Sekarang kan zaman fitnah. Ketika kita memakai pakaian Islami dituduh menjadi teroris, apalagi yang pakai jubah. Nah, bagaimana untuk mensiasati hal tersebut? Maka sesuaikanlah pakaian kita, minimal menutup aurat, atau yang biasa-biasa saja. Laki pakai sarung, pakai koko, dicap teroris enggak? Pernah. Udah dibilang teroris kamu. Jadi kita pakai pakaian sarung aja lah ya, pakai pakaian sarung, koko ya, peci ya Pak. Yang terlalu kan ini jadi di Maroke Ubudiyah ini hanya mensimbolkan saja. Dulu para alim ulama pakaiannya, bahkan orang yang menuntut ilmu pakaiannya seperti pakaian para alimil ulama. Nah, bagaimana zaman sekarang? Minimal kita pakai pakaian yang biasa, yang rapi, yang menutupi aurat, tapi kelakuan, perilaku adab kita seperti para alimil ulama. Mereka gak? Iya, minimal kita pakai pakaian biasa, tapi kelakuan kita seperti para alimil ulama. Itu yang lebih bagus. Ada si Yasin Al-Fadani orang Padang, Kiai Haji Abdul Hamid Jakwan, Kiai Haji Abdul Hamid Bayoran. Ada orang datang, dia pakai pakaian kaos oblong, bukan pernah pakai pakaian jubah apa segala macam. Saya mau tanya, mana Kiai Haji Abdul Hamid? Oke, Haji Abdul Hamid ada di atas, padahal beliau lagi nyapu. Tanya, Pak, ada Kiai Haji Abdul Hamid, itu beliau lagi nyapu. Jadi tinggal kita pilih saja dalam diri kita. Kita mau pakaian yang rapi dan sopan, dan juga jangan sampai menimbulkan fitnah. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah. Apalagi kita yang baru hijrah, baru naik imannya, ya enggak? Alim banget tuh, sok banget. Nah, terkadang kan pikiran apa, omongan seperti itu membuat diri kita kadang-kadang semangat, dan kadang-kadang kita membuat diri kita menjadi turun. Nah, makanya disesuaikan saja. Pakai pakaianlah yang lebih, yang penting perilaku dan aktivitas kita seperti para alimil ulama. Bagaimana para alim ulama, ya kan, walaupun kita nggak pakai pakaian secara Islami, tapi ketika ada hal-hal yang negatif maka jauhkanlah. Ketika diperintah ya kerjakanlah. Ya enggak ya no? Iya, itu wajah ayuno tasyamsun, seperti matahari. Allah. Ya Allah. Iya. Kenapa? Ngantuk ya? Ya. Ada lagi tanya?
Ada lagi? Jadi nanti pakai pakaian Islami boleh ya. Tapi niatannya jangan sampai niatan untuk mencari kemuliaan. Yang laki-laki paham ya? Nah, saya tanya sekali lagi, pakai pakaian Islami boleh atau tidak? Boleh. Itu dapat pahala atau tidak? Dapat. Dan dapat dosa juga atau tidak? Dapat. Nah, kalau dapat dosa, kenapa dapat dosa pakai secara pakaian Islami? Karena apa? Karena niat. Jadi kalau ayono pakai pakaian Islami dapat pahala tidak? Dapat. Nah, kita memakai pakaian yang biasa untuk menutup aurat tanpa niat dapat pahala tidak? Tanpa niat dapat pahala tidak? Tidak. Kalau ketika kita baru memakai pakaian dengan niat untuk menutup aurat dan melakukan perintah Allah dapat pahala tidak? Dapat pahala. Berarti secara tidak langsung mendapatkan pahala dari Allah itu mudah. Dengan apa? Dengan berpakaian saja kita mendapatkan pahala. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah syafaat mujizat Fatihah kita semua diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan dalam segala hal, dan juga dikabulkan hajat-hajat kita, anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, dan hutang-hutang kita yang punya hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya usaha diberikan kelancaran kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hati kita semuanya dan pikiran kita dihilangkan dari hal-hal yang negatif. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilna rahmah wal barakah wa salama wal afiyah wa rizqan halalan tayyiban mubarakan bila ta'abin wa la nasibin ala kulli syai'in qadir wa ridha wa taslim wal yakin والشكر والشكر علينا يا رب يا رب في هذا المجلس في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن العظيم، ولا تجعلنا أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وإياهم من أهل صدرنا كل شيء قدير. اللهم بارك أولادنا وأرزقنا وتلاميذنا وحياتنا وعلومنا وكل ما عرفنا بفضلك يا أكرم الأكرمين. إلهنا نتوسل بقدرة الله وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة أولياء الله في مقام إندونيسيا. اقضي حاجاتنا يا رب، اقضي حاجاتنا يا رب، اقضي حاجاتنا يا رب، حاجة الدنيا حاجة الآخرة. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Terima kasih hadana Allah ya